Sibuk banget deh perasaan. Enggak nih, cuma lagi ngerjain tugas aja. Taruh dulu, ngapa sih kita kan mau ngobrol-ngobrol. Masa aku dijejerin sama laptop gitu. Boleh. Oke. Ini aku sambil bikin minum ya. Kamu lagi apa? Ini udah lagi bikin teh Oh, buat teman ngobrol ntar. thank you. That's so Iya. sweet. Oke. Halo Dea. Halo. Selamat datang dan terima kasih sudah mau hadir di sini. Tapi sebelumnya boleh dong perkenalin ke teman-teman Gen Z siapa sih dia itu? Oke, halo teman-teman Gen Z semuanya. Perkenalkan, nama saya Dea Praja. Teman-teman bisa panggil saya Dea. Dan saya merupakan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada. Oke. Jadi dia ini mahasiswa hukum Universitas Gadjah Mada. Itu kan kamu juga aktif sekali mengikuti lomba. Betul. Lomba bahkan sampai tingkat internasional. Apa yang pertama kali mendorong kamu sampai aktif dan mau mengikuti banyak sekali lomba? Oke, pertanyaan menarik banget nih Gen Z dari Kak Mila. Nah, berkaitan dengan lomba itu sendiri, sebenarnya salah satu hal yang memotivasi tentunya adalah semangat untuk selalu membanggakan orang tua, alma mater, dan juga Universitas Indonesia. Mohon maaf, maksud saya adalah negara Indonesia. Dan untuk itu, saya berusaha untuk memaksimalkan kemampuan dan kapabilitas yang saya miliki, termasuk dengan mengikuti berbagai perlombaan. Mulanya dulu juga nggak langsung internasional nih Mila, tapi juga dari tahap lokal, kemudian nasional, hingga pada akhirnya alhamdulillah bisa membawa juara 1 pada tingkat internasional. Wah, keren sekali nih. Terus apa yang buat kamu, apa yang motivasi kamu sampai mau dan terus meningkatkan dan mengembangkan mengikuti banyak sekali perlombaan? Oke, kalau terkait dengan hal yang mendorong saya untuk pada akhirnya mau secara konsisten untuk selalu berbenah dan kemudian memaksimalkan kemampuan saya miliki, karena saya merasa sebagai manusia tentu kita harus selalu belajar. Proses itu akan selalu mengiringi kita dan kita seharusnya selalu belajar dimanapun tempat kita berada dan tidak cepat puas terhadap pencapaian-pencapaian yang telah kita miliki pada saat sekarang. Oke, nah setiap lomba itu kan pasti kita bertemu banyak orang-orang baru dengan kepribadian mereka yang sendiri. Gimana cara kamu melatih mental kamu supaya kamu nggak minder setiap bertemu banyak orang itu? Betul banget nih, dalam setiap wadah biasanya kita akan menemukan teman-teman yang biasanya jauh lebih keren tentunya, dan kadang sangat mungkin dan wajar ketika kita merasa low self esteem, kemudian kita merasa rendah diri. Namun perlu dipahami Mila, bahwasanya ketika kita bertemu dengan orang-orang hebat tersebut, justru jadikan orang-orang hebat tersebut sebagai inspirasi bagi kita sehingga kita dapat bertumbuh menjadi lebih baik lagi. Jangan sampai nih teman-teman Gen Z kita menjadi pribadi yang minder dan justru tidak mau berbenah terhadap kesalahan-kesalahan yang pernah kita lakukan. Oke, dan lomba yang kamu itu kan yang kamu ikutin kan banyak banget ya. Salah satunya ada legal drafting, bahkan sampai ASEAN Quiz. Betul, Mila. Itu bagaimana sih kamu memahami dan gampang memahami materi-materi itu tuh, ada nggak cara khusus sendiri kamu? Oke, kalau misal dari saya pribadi Mila, biasanya saya berusaha untuk memahami esensi dari setiap tema dalam suatu perlombaan. Nah, maka dari itu sangat penting ketika kita untuk mencermati dan membaca seluruh artikel setidaknya pada halaman pertama ketika kita melakukan googling misalnya via Chrome atau Safari. Kemudian setelah kita memahami setidaknya halaman pertama dari googling tersebut, kita dapat melakukan riset lebih lanjut nih dengan akademisi, kemudian praktisi, sehingga kita mendapatkan paradigma berpikir yang lebih luas lagi. Dan nantinya ketika kita sudah mendapatkan ilmu yang cukup, kita dapat menuliskan dalam suatu output misalnya seperti artikel ilmiah, jurnal, dan segala macamnya. Oke, dari tadi udah kasihkan ngobrol sampai lupa kalau aku udah bikin teh. Oh iya, benar banget Mila. Sorry. Nih. Oke, terima kasih banyak Mila. Ini juga ada. Oh, so Biskuit, sweet. boleh. Oke, ini boleh diminum dulu, boleh nggak apa-apa? Oke, terima kasih Mila. Oke. Nah, kamu kan udah lomba bahkan sampai tingkat internasional. Apa sih perbedaan yang paling kamu rasain lomba nasional dan internasional?
Wah, kalau ngomong-ngomong terkait lomba internasional nih, pasti pressure-nya lebih gede nih, Mila. Benar. Nah, walaupun pressure-nya lebih gede, tapi semangat untuk menang juga jauh lebih gede. Karena di situ terdapat kepercayaan dari pihak-pihak terkait, bahkan dari Universitas Gadjah Mada terhadap saya. Dan karena membawa alma mater, maka saya juga harus berusaha semaksimal mungkin. Dan selain pressure, mungkin juga euforianya lebih berbeda karena pada akhirnya dapat berkenalan dan juga belajar dari teman-teman baru yang ada di seluruh kawasan ASEAN pada saat itu. Oke. Dan apa ya? Setiap mengikuti lomba itu kan banyak sekali tekanan. Betul. Gimana kamu tuh menjaga diri kamu, mood kamu juga supaya tetap enjoy dalam melakukan lomba? Nah, kalau semisal terkait pressure, memang itu satu hal yang sangat wajar dirasakan, bahkan untuk lomba pada tahap tingkat lokal ataupun nasional. Nah, tapi kalau semisal pressure pada tingkat internasional, biasanya saya berusaha untuk meminimalisasi atau mengakomodasi stressful tersebut melalui kegiatan-kegiatan yang kiranya dapat menjernihkan pikiran saya nih, Mila. Misalnya saja, saya memiliki hobi untuk menulis lagu, kemudian bermain gitar, dan lain sebagainya. Dan saya kira itu akan relieving stres yang saya miliki, dan juga mungkin saya juga akan bermain bersama teman-teman untuk setidaknya sedikit menghela napas dan juga pada akhirnya bisa merefresh pikiran saya seperti itu. Tapi memang tidak bisa dipungkiri sih kalau misal ada sedikit pressure yang juga akan mendorong kita untuk terus maju, karena tanpa adanya tekanan terkadang kita justru jadi nggak begitu bersemangat dan itu bukan jadi satu hal yang baik. Oke, jadi untuk apa ya, merefreshingkan diri kamu biasanya nyanyi, main musik juga. Betul. Oke. Terus kalau sosok yang paling menginspirasi, menurut kamu itu siapa? Wah, kalau sosok yang paling menginspirasi saya pikir adalah mama saya ya teman-teman. Karena mama saya itu saya pikir selalu memberikan saya nasihat, motivasi, dan juga dukungan selama ini dalam setiap perlombaan. Bahkan dalam perjalanan saya mengikuti berbagai perlombaan tersebut, sebenarnya tidak ada tekanan dari orang tua ataupun keluarga, melainkan itu adalah motivasi dan dorongan secara positif dari orang tua saya sehingga saya dapat menorehkan prestasi tersebut. Dan salah satu alasan yang menjadikan mama saya adalah idola saya karena saya pikir mama saya juga selalu memberikan segala hal yang pada akhirnya mampu untuk mendorong saya menjadi pribadi yang lebih baik nih, Mila. Oke, keren sekali. Nah, sekarang aku mau lihat perform kamu dong. Oh, ini ada satu lagu dulu pernah saya tulis waktu saya SMP Oke, mungkin. boleh. Judulnya You ya teman-teman. I still remember the day we met. I still remember the way you smiled. I still remember the feeling I felt. 'Cause I know I'll never forget about that. You make me laugh every day. You make me smile every night. You make me feel like I'm alive again. You make me laugh every day. You make me smile every night. Now let me tell you one thing that you should know. 'Cause I know you are the one that I need, the one that I miss, and I want you to be here. 'Cause you're my sunshine, my only sunshine. You make me happy in a way nobody can. Keren banget, itu tadi lagu yang kamu tulis sendiri. Betul. Wow, kalau untuk menulis lagu itu inspirasi kamu tuh dari apa sih biasanya? Wah, biasanya bisa dari pengalaman pribadi atau cerita teman atau apapun yang mungkin tiba-tiba kepikiran aja nih, Mila. Kalau yang barusan dinyanyikan? Wah, itu lagu cinta-cintaan banget pada zaman SMP. Kemudian langsung nulis aja sih. Jadi kayaknya cukup muda, waktu itu masih sekitar umur 12 tahunan. Oke, keren banget sih bisa menciptakan lagu. Oke. Terus kamu kan juga dulu ikut ASEAN Quiz di Thailand. Betul. Boleh dong ceritain itu sampai
bisa lolos ke Thailand itu gimana? Maksudnya sampai bisa ikut Asian Quiz itu? Oke, jadi sebenarnya waktu itu memang ada seleksi internal dulu nih Mila dari tingkat Universitas Gadjah Mada. Nah kemudian lebih lanjut terpilih 2 orang dengan nilai tertinggi yang akan mewakili alma mater UGM ke tingkat internasional. Kemudian setelah itu di sana tentu kita langsung bertanding dan kebetulan sebenarnya cuman ada 1 babak aja, jadi tidak bertingkat seperti ada tahap penyisian atau final. Kemudian pada saat itu ada sekitar 15 atau lebih soal yang harus kita kerjakan secara real time, pilihan ganda, dan kemudian ketika kita sudah memilih kuis nanti akan tercantum siapa yang paling cepat, dan yang paling cepat dan tepat adalah pemenangnya. Dan alhamdulillah sekali pada saat itu bisa menorehkan juara 1 untuk Asian Quiz Competitions di Prince Songkla, Thailand. Wow, keren banget. Nah, dari tadi aku tuh salfok banget sama piala nih. Oke. Boleh dong ceritain yang dari yang paling ujung itu piala apa itu? Oke, jadi kalau yang paling ujung itu yang paling cute boleh sih. dipegang aja, nggak apa-apa, Ya, ini dulu waktu cipta lagu juga di UGM, terus kayak dapat ini piala kecil lucu. Terus habis itu ini ada piala storytelling. Terus kemudian ada ini piala waktu juara 1 karya artikel ilmiah di Universitas Brawijaya. Wow, itu di tahun 2024, ini 2023, ini 2024 juga. Oke, selanjutnya ini ada sertifikat juga. Oh, kalau sertifikatnya ini waktu pembicara kemarin sih. Oh, oke. Selain aktif lomba, kamu juga aktif kegiatan organisasi gitu nggak di kampus? Oh iya, kebetulan. Apa itu? Nah, kebetulan saya juga menjabat sebagai Ketua Forum Penelitian dan Penulisan Hukum Palapa FHUGM. Jadi kita adalah forum yang bergerak pada bidang penulisan hukum, yang nanti outputnya tuh biasanya kita tulis jurnal, kemudian kita juga aktif dalam mengikuti perlombaan-perlombaan, bahkan kita juga aktif dalam kegiatan sosial seperti bakti sosial. Oke. Terus kan kamu jadi ketua kan di situ ya. Apa sih tantangan kamu selama menjadi pemimpin? Tentunya dengan organisasi itu kan banyak sekali orang dengan kepribadian yang berbeda-beda. Itu gimana sih cara kamu memimpinnya? Wah, kalau semisal terkait itu pertanyaan sulit ya Mila. Nah, tapi kalau semisal berkaitan dengan managing organization, saya pikir yang paling penting memang kita harus bisa untuk merangkul seluruh aspek dan juga teman-teman terkait. Jangan sampai kita cenderung individualis dan merasa kita yang paling benar dan yang paling bisa mengerjakan segala sesuatu, karena pasti nantinya kita akan keteteran, kemudian kita juga akan kesulitan dalam prosesnya. Maka sangat penting pada akhirnya sebelum untuk merangkul mungkin memahami dulu karakteristik dari masing-masing teman-teman yang ada di organisasi seperti apa, dan baru kita bisa merangkul secara lebih komprehensif. Oke. Dan setiap perlombaan itu kan pasti ada yang namanya menang dan kalah. Betul, Mila. Terus pernah nggak sih kamu kayak merasakan kegagalan saat mengikuti lomba, dan kalau ada di posisi itu biasanya apa yang kamu lakukan? Oke, kalau semisal saya berada dalam posisi lagi kurang beruntung, kemudian mengalami kekalahan, saya tentunya akan memastikan kekalahan itu adalah suatu evaluasi dan juga pembelajaran bagi saya, sehingga saya dapat menjadi pribadi yang lebih baik lagi untuk perlombaan pada tahap berikutnya. Benar. Ketika saya take notes, apa aja kiranya yang salah, kiranya yang perlu diperbaiki, maka saya tentu akan menjadi lebih dewasa juga, Mila. Dan pada akhirnya saya juga dapat menginspirasi dan memberikan manfaat bagi banyak orang ketika saya berani untuk belajar dari kesalahan tersebut. Oke, keren banget sih. Terus kamu kan udah banyak sekali ya memiliki segudang prestasi. Apa sih mimpi kamu ke depannya? Wah, kalau semisal mimpi, sebenarnya untuk sekarang saya bercita-cita untuk bisa menjadi jaksa ya di masa depan. Atau kalau semisal nggak jaksa, mungkin kepikirannya sebagai seperti legal yang di in-house counseling seperti itu. Oke. Nah, tadi kan kita udah lihat perform kamu nyanyi sambil main gitar. Nah, sekarang aku mau lihat perform yang kedua. Apa aja bebas, nggak apa-apa. Waiting for your call, I'm sick, call, I'm angry, call, I'm desperate for your voice, listening to the song we used to sing.
It's playing on repeat, just like when we were kids. Like when we were kids. Keren banget. Oh ya, kamu ini kalau misalnya nulis lagu, main musik itu tuh cuman kamu jadikan hobi atau kamu pernah ikut kompetisi juga? Dulu waktu masa SMP dan SMA cukup sering ikut lomba cipta lagu, dan kemudian juga waktu SMA pernah jadi juara 1 cipta lagu festival lomba seni nasional yang tingkat SMA. Aku waktu itu menang di tahap provinsi Jawa Timur. Cuman waktu itu sayangnya waktu tahap nasional belum beruntung. Oke. Berarti memang suka, hobi, dan dikembangkan lagi. Betul. Oke. Kalau misalnya kamu ikut lomba, baik itu akademik, apa ini, dihukum juga, ada nggak sih strategi dari kamu dalam untuk menyiapkan diri kamu, misalnya kamu tuh harus melakukan kegiatan apa biasanya kalau mau ikut lomba? Apakah biasanya kalau mau lomba aku harus seharian diem nih untuk nyiapin diri atau ada strategi lain? Oh, kalau misal strategi dalam menyiapkan lomba, biasanya sebenarnya yang paling penting itu harus tahu dulu nih teman-teman to-do list-nya apa aja. Misalnya kalau misal lomba cipta lagu, berarti to-do list-nya, oh kita bikin dulu nih kerangka konsep lagunya, kira-kira mau pakai chord major atau minor. Terus kayak kalau misal lomba terkait penulisan, berarti coba pahamin dulu tema-temanya, kemudian susun juga kerangka berpikirnya. Kemudian sebenarnya yang paling penting secara keseluruhan adalah mengatur to-do list ya, mau melakukan apa-apa harus jelas dan ada deadline-nya. Jangan sampai yang sering saya alami, sebenarnya bukan saya alami tapi saya amati dari teman-teman yang saya tahu itu cenderung mereka tuh agak keteteran dalam pengerjaan karena mereka tidak memiliki time management yang baik nih Mila. Jadi sangat penting di awal sebelum melakukan lomba itu nge-list dulu kira-kira lomba apa aja, maksudnya apa aja yang mau dilakukan, dan setelah itu pastikan itu udah ada deadline yang akan dipastikan akan dilakukan. Oke, dan kegiatan kamu kan banyak banget, itu mengganggu kamu sebagai mahasiswa nggak sih dalam belajar? Sebenarnya enggak, karena sejauh ini kegiatan yang saya ikutin itu yang memang saya punya passion di dalamnya, sehingga saya juga menjalaninya tuh enjoy aja nih. Kayak Mila, kalau misal Mila sendiri sebagai penyiar gini, enjoy nggak? Enjoy dong. Iya kan? Jadi tentu teman-teman Gen Z pada akhirnya kita harus memilih kegiatan-kegiatan yang memang kita enjoy, kita senang dan kita punya passion di dalamnya. Kalau misal enggak dan kadang kita merasa berat, tentu menjalaninya akan setengah hati dan tidak akan maksimal hasilnya. Oke. Terus ini boleh dong kasih tips ke mahasiswa mungkin yang pengen ikut organisasi atau mahasiswa yang belum mengikuti organisasi supaya bisa mengikuti organisasi atau mau? Oke. Nah, kalau tips buat teman-teman yang sekarang bingung mau ikut organisasi apa dan kiranya apa sih cara bisa menyeimbangkan gitu ya Mila terkait dengan kehidupan organisasi dan lain sebagainya. Untuk itu menurut saya pribadi penting bagi teman-teman untuk memahami dulu terkait dengan nilai, filosofi dan juga visi yang dipegang oleh organisasi tersebut. Apakah organisasi tersebut juga memiliki nilai yang kira-kira teman-teman pegang sebagai nilai kehidupan. Nah, kemudian apabila sudah selaras dan juga tujuan organisasi itu sejalan dengan manfaat yang ingin kalian peroleh, maka jangan ragu teman-teman untuk mengikuti organisasi tersebut. Namun dengan catatan tetap disesuaikan juga dengan kesibukan seperti akademik, kemudian mungkin kesibukan dalam kehidupan sehari-hari, apakah teman-teman bekerja dan segala macamnya. Oke, dari tadi kita udah ngobrol-ngobrol dan sekarang aku bakal ajak untuk main games. Oke, boleh. Oke, aku bakal kasih clue. Nanti kamu boleh jawab ya. Aku bakal kasih clue. Clue-nya itu rambutan. Oke. Clue-nya rambutan. Oke, rambutan. Hap, berapa rambutan yang aku ambil? Nggak ada. 2 rambutan. Kok bisa? Bisa, clue-nya rambutan. Hap, berapa rambutan yang aku ambil? 4, enggak. Salah, 1 rambutan. Kok bisa sih rambutan? Oke. Terakhir ya, Oh iya. ntar kalau nggak bisa aku baru jelasin. Oke. Hap, berapa rambutan? Yang aku 1. ambil?
4 rambutan. Kok bisa sih? Gimana sih caranya? Kan cluenya rambutan. Rambutan. Jadi kita bisa bebas jawab berapapun. Hah? Yang penting yang di akhir kita kasih tambahan rambutan. Oh, Gitu. Oke. I see. Oke. Oke. Aku ada lagi. Oke. Ada lagi. Ini sih yang paling aku suka. Soalnya ini lucu banget gamesnya dan banyak yang nggak bisa jawab. Ini Yang rambutan ini gue yang bisa jawab. Enggak juga. Oh, oke. Ini ada 4 barang. Ah, Ini barang pertama. Ini barang kedua. Oh ya, cluenya titik-titik. oke. Pertanyaannya, barang ketiga yang mana? Sambil dipegang ya. Oke, ulang boleh. Ini barang pertama. Oke. Ini barang pertama. kedua. Oke, cool. Barang ketiga yang mana? Barang ketiga yang inilah. Enggak ya? Salah. Ini. Ini Bisa? cluenya titik-titik. Titik. Oke. Ini barang pertama. Ini barang pertama. Ini barang ketiga. Ini barang ketiga. Hah. Barang keempat yang mana? Ini. Salah. Ini. Ini Kok bisa? cluenya titik-titik. Titik. Oke. Titik-titik. Ini barang pertama. Hah. Ini barang ketiga. Barang pertama, barang Ini ketiga. barang pertama. Ini barang ketiga. Hah? Hah? Barang kedua Harusnya kalau nggak ini. yang mana dong? Yang itu. Ini. Kok bisa sih? Jelasin ya. Ya. Kan cluenya titik-titik. Mm. Ini barang pertama. Hah. Ini barang kedua. Hah. Ini barang ketiga. Barang keempat. Ini loh. 1, 2, 3. Oh. 1, 2. Jadi kita bebas. Ini mau barang pertama bisa, keempat bisa. Oh. Gitu. Iya. Berarti kalau misal gini dia barang kedua. Iya, Oh. tergantung kita berapa kali. Ketuknya? Heeh. Oh. Satu, ya satu. Ini barang kedua, Oh. gitu. Oke. Terus aku ada pertanyaan sih ini. Kemarin, oh udah deh. Sekarang Oke. gini aja, kasih harapan buat teman-teman, terutama teman-teman Gen Z dari dia. Oke, teman-teman Gen Z, dimanapun kalian berada, intinya tetap selalu semangat dan apapun yang kalian jalani, saya harap kalian menjalaninya dengan setulus hati dan saya harap apapun yang kalian harapkan dan juga kalian berharap dapat terwujud pada masa mendatang, dapat terwujud dengan baik dan juga segala kekhawatiran apakah kalian bisa atau enggak dalam mengikuti organisasi atau kemudian dalam mengikuti perlombaan, percayalah bahwasanya kalian memiliki kemampuan tersebut, tinggal kemauan dan juga semangat untuk terus berjuang. Oke, terima kasih Dea. Terima kasih Mila. Oke guys, itu tadi rumpian kita bareng Dea. Tentunya rumpian kita penuh motivasi dan terima kasih Dea. Jangan bosan-bosan untuk selalu menginspirasi. Semoga kedepannya lebih bersinar lagi. Thank you Mila. Dan teman-teman jangan lupa untuk selalu menyaksikan Genzing Rumpi, pastinya hanya di TVR Yogyakarta. Nah, sebelum itu kita mau bikin TikTok bareng nih sekarang. Oke, boleh. Apa nih TikToknya TikToknya yang Mila? Ini. Dua kali ya, ntar Oke. ya. Boleh ngomong sekali ya? Aduh, sebentar. Sorry. Itu aja. Oke. Langsung aja. Kita ke depan. Oke guys.